Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati. Selamat datang di Ballroom Hotel Fairmont Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Di acara The Story of Quran bersama Profesor Quraisy Shihab, persembahan dari Maybank Indonesia. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah? Terima kasih banyak Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah seizin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul menjalin silaturahmi pada malam hari ini. Dan tidak lupa tentunya kita sampaikan salawat dan juga salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kelak beliau memberikan syafaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan seperti tadi disampaikan saya Ferdi Hasan, malam hari ini saya akan memandu acara kita. Semoga malam hari ini adalah malam yang memorable dan juga insightful untuk Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Acara telah dirancang secara khusus oleh Maybank Syariah untuk Bapak Ibu serta hadirin sekalian para individu istimewa yang hadir pada malam hari ini. Izinkan sekali lagi kami menyapa para individu yang istimewa untuk Maybank Indonesia dan khususnya Maybank Syariah yang hadir pada malam hari ini. Dan juga izinkan kami menyapa yang terhormat Bapak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia. Selamat malam Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih untuk kehadirannya. And also would like to greet Dato' Muhammad Rafiq Merichan, Group CEO of Maybank Islamic. Thank you so much for being here with us. It is such an honor. Dan juga jajaran komisaris dan direksi serta Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia, Bank Syariah Maybank Indonesia. Selamat malam dan juga selamat datang. Dan di kesempatan malam hari ini izinkan saya juga menyapa guru kita Profesor Quraisy Shihab. Assalamualaikum Prof. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk beliau. Insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti tausiah yang akan beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran berharga dari tausiah tersebut. Amin. Di malam yang berbahagia ini juga dihadiri oleh jajaran direksi dari Maybank Finance Indonesia, Maybank Asset Management, Maybank Sekuritas Indonesia dan juga Maybank Etika yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa kita juga ingin menyapa semua Maybankers yang hadir. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Memang yang utama nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Prof. Quraisy Shihab yang insya Allah kita hadirkan beberapa saat lagi. Sebelum kita melangkah ke acara tersebut ada beberapa rangkaian acara sebelum itu. Tapi untuk mengawali acara kita di kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, menengadahkan kedua telapak tangan kita. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon limpahan rahmat, karunia dan juga keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan untuk memimpin doa kami mengundang kesediaan Dr. HM Anwar Ibrahim NA selaku Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia untuk dapat memimpin doa. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulih. An-Nabi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa sairis salihin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka yusran
ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأملا ليس بعده خوف اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجعلنا شاكرين لنعمك. Ya Allah yang Tuhan kami mohon kepadamu kemudahan dan hindarkan kami dari berbagai problema dan kesulitan dalam melaksanakan keuangan syariah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kecukupan, kemakmuran dan kesejahteraan, dan selamatkan kami dari kekurangan dan kefakiran. Ya Allah, ya Tuhan mohon kepadamu keamanan dan ketenteraman, sisihkan kami dari ketakutan dan rasa cemas. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu menanamkan dalam hati kami rasa sayang serta belas kasihan kepada yang lain. Perbaikilah keadaan masyarakat kami dan tuntunlah kami ke jalan keselamatan daripada bahaya. Tanamkan dalam diri kami rasa hormat terhadap nikmat-Mu dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mensyukuri dan menikmati nikmat-Mu sesuai dengan petunjuk-Mu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. HM Anwar Ibrahim MA selaku Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, setelah kita bersama memanjatkan doa, malam hari ini kita akan bersama mendengarkan lantunan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak HM Faisal Mukhtar LCMA selaku Head of Syariah Advisory and Assurance Maybank Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا
خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan terima kasih kami haturkan kepada Bapak HM Faisal Mukhtar LCMA selaku Head of Syariah Advisory and Assurance Maybank Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa Maybank Indonesia adalah penyedia layanan jasa keuangan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dengan tentunya inovatif dan juga menciptakan nilai dan juga melayani komunitas. Maybank Indonesia melalui unit usaha syariahnya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang selaras dengan tujuan dan ketenangan spiritual. Nah, ini penting menurut saya. Karena dalam kita bermitra untuk menaruh uang atau kita berinvestasi dan lain sebagainya, itu dibutuhkan partner yang tepat. Jadi kita memiliki ketenangan untuk melangkah, untuk melakukan berbagai usaha atau kegiatan lainnya. Dan juga ada impact kepada sosial untuk berbagai macam hal. Nah, ini yang tentunya coba ditawarkan oleh Maybank Indonesia, berkomitmen untuk menjadi mitra keuangan terpercaya dengan memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Perbankan syariah adalah salah satu fokus utama Maybank Indonesia. Dengan menerapkan strategi Syariah First, Maybank terus tentunya berinovasi untuk memberikan layanan perbankan syariah terbaik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah saat ini. Bersama kita menyongsong hari esok yang lebih baik bagi diri sendiri, juga berdampak sosial serta berkelanjutan bersama Maybank Syariah Wealth Management. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Rasanya kalau saya yang bercerita ini kurang pas. Sekaligus kita mendengarkan sambutan yang akan kita hadirkan ke hadapan para undangan sekalian. Untuk itu mari kita sambut bersama. Beliau adalah Presiden Direktur Maybank Indonesia. Please give a warm welcome for Bapak Taswin Zakaria. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, juga Bapak dan Ibu Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia,
Komisaris dan Direksi dari Maybank Indonesia, Chief Executive Officer dari Maybank Islamic, Datuk Muhammad Rafiq Merican, Bapak dan Ibu nasabah Maybank Indonesia, rekan-rekan Maybankers dan juga para hadirin sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama untuk bisa mengikuti sharing ilmu Al-Quran bertajuk The Story of Quran yang akan dibawakan oleh guru besar kita, Profesor Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Dalam sharing malam ini, kita akan mendengarkan Profesor Muhammad Quraisy Shihab berbagi ilmu mengenai pengelolaan kekayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Dan di saat yang bersamaan, unit usaha syariah Maybank Indonesia juga memohon restu untuk meluncurkan solusi pengelolaan kekayaan melalui Maybank Syariah Wealth Management. Maybank Syariah Wealth Management merupakan upaya dari unit usaha syariah Maybank Indonesia dalam menyikapi keberagaman solusi keuangan berbasis syariah yang tersedia melalui Maybank Indonesia ke dalam suatu rangkaian menyeluruh terhadap pengelolaan dan juga pengembangan kekayaan nasabah. Pendekatan syariah wealth management ini menitik beratkan pada perencanaan yang lebih holistik serta dirancang untuk bisa mendampingi setiap fase kehidupan dari nasabah, sehingga solusi ini kami harapkan akan membawa manfaat lebih baik tidak hanya bagi nasabah dalam jangka panjang tapi juga bagi generasi penerusnya. Bapak dan Ibu nasabah serta hadirin yang berbahagia, dalam penerapannya Syariah Wealth Management mengedepankan 5 pilar. Pilar pertama yaitu Wealth Creation atau penyediaan solusi bagi kebutuhan keuangan keluarga. Pilar kedua adalah Wealth Accumulation, yaitu solusi untuk mengoptimalkan investasi berdasarkan prinsip syariah. Pilar ketiga adalah Wealth Preservation, di mana melalui produk dan solusi keuangan syariah ini, kami berharap bisa memberikan perlindungan bagi nasabah atas risiko dari aset yang dimiliki oleh nasabah. Pilar keempat adalah Wealth Purification, di mana kami berharap bisa membantu nasabah dalam membersihkan kekayaan serta berbagi dengan sesama. Pilar kelima adalah Wealth Distribution, di mana kami dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan waris bagi generasi selanjutnya. Selain menjadi solusi yang end-to-end, solusi Syariah Wealth Management ini juga diharapkan dapat membantu nasabah dalam mencapai target finansialnya dengan layanan yang dekat dan juga terpercaya, sehingga dapat memberikan rasa tenang dan tetap berkah sesuai prinsip syariah. Maybank Indonesia merupakan bank pertama yang mengedepankan Syariah Wealth Management sebagai bagian dari fully integrated journey bagi nasabah premier dan privilege melalui jaringan cabang Maybank di seluruh Indonesia. Upaya kami ini dalam memperkenalkan solusi keuangan syariah telah kami mulai sejak 2013 melalui strategi Syariah First. Strategi ini memberikan kesempatan bagi unit usaha syariah Maybank Indonesia untuk bisa memperkenalkan berbagai keunggulan solusi syariah dan pada saat yang bersamaan menawarkan solusi bagi nasabah, baik nasabah retail, non-retail maupun nasabah korporasi. Melalui strategi ini, nasabah dapat mempertimbangkan manfaat yang didapatkan melalui solusi-solusi syariah kami, dan strategi ini juga telah secara terus-menerus memberikan kontribusi positif
dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan bahwa peluncuran syariah wealth management ini merupakan bagian dari strategi besar M25+. Itu istilah kami bagi strategi 5 tahunan dari Maybank Group, khususnya dalam memperkuat portfolio syariah, serta sekaligus menjadi faktor pembeda bagi layanan solusi keuangan syariah Maybank Indonesia dengan solusi-solusi atau dari solusi-solusi yang tersedia di pasar saat ini. Solusi syariah wealth management ini kami harapkan bisa menjadi pilihan dan pilihan yang utama, yang menarik bagi nasabah, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim dengan potensi pengembangan yang juga masih terbuka luas. Selain itu, solusi ini kami harapkan juga dapat turut serta berperan dalam mendorong resiliensi atau ketahanan dari industri keuangan syariah yang berdaya saing tinggi, serta mampu berkontribusi terhadap perekonomian maupun bagi pembangunan nasional. Mengakhiri sambutan, kami juga telah menyiapkan berbagai acara yang kiranya dapat menemani Bapak dan Ibu sekalian malam pada hari ini, dan juga kiranya dapat menjadi hiburan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian sambutan saya dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Taswin Zakaria. Terima kasih Bapak untuk sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kami masih akan mengundang Bapak Ibu serta undangan sekalian untuk mendengarkan sambutan berikutnya. Kali ini kita akan mengundang untuk dapat menyampaikan sambutan. Ladies and gentlemen, please welcome Dato' Muhammad Rafiq Merican as the Group CEO of Maybank Islamic to deliver his speech. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen? Boleh kita berikan sambutan yang hangat sekali lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Kesh Muhammad Quraish Shihab, Bapak Hisham Anwar Ibrahim, Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, Bapak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia, Bapak dan Ibu nasabah Maybank Indonesia, selamat malam dan salam sejahtera. I'm pleased to warmly welcome you to this evening's event, Preserving Wealth and Legacy Tausiah by Maybank Sharia Wealth Management, as our special presentation to you on our newly redefined Sharia offerings, particularly for the Indonesian market. Maybank Indonesia and Maybank Group proudly present a new leap in our Sharia offerings, better known as Sharia Wealth Management Solution, which encompasses a customer's life journey. The solution differentiates us from a product-driven approach into an integrated approach, focusing on the 5 pillars of building wealth, from wealth creation, accumulation, preservation, purification, and distribution. In delivering Sharia Wealth Management offerings, Maybank Indonesia will tap into our global connectivity and offer the solution end-to-end, accessible through Maybank Indonesia's 339 conventional and Sharia-compliant network branches across Indonesia. We hope tonight's event marks our starting journey with you, customers of Maybank in Indonesia, to embark on the new Sharia financial proposition. Ibu, Bapak dan Ibu nasabah yang kami hormati, with tonight's event being called the story of Al-Quran, I think it is apt for me to relate how in the Quran itself, preserving one's wealth and also creating wealth are strongly emphasized. On that note, all resources or wealth in our possession are meant to be used for our own benefit as well as for the benefit of others. This is aligned with Surah Al-Qasas, verse 77, where Allah said, "And do not neglect your share from this world, and do good
as Allah did good to you, and do not seek to make mischief in this land. Surely Allah does not like mischief makers. Here Allah ordains us to endeavor and prosper in this world and refrain from creating ill effect to our surrounding environment. Therefore, wealth accumulation is enjoined in Islam, and wealth that are in good hands shall generate goodness for mankind. The evidence from the Quran clearly indicate that it is encouraged for Muslims to continue expanding and increasing their wealth by participating in permissible economic activities, such as engaging in lawful and permissible sale transactions so that one can fulfill his or her family's needs without transgressing the rights of other people. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, Indonesia is an important home market for the Maybank Group, with a lot of potential and opportunities to grow even bigger in the future, especially with the Sharia management solutions. Through our Sharia wealth management solutions, we are aiming to provide comprehensive Sharia financial solutions for customers to grow wealth, while at the same time enabling customers to fulfill their duties as prescribed under Islamic principles. Within the Maybank Group, Maybank Islamic Berhad is a global leader in the Islamic finance industry. As mentioned by Pak Taswin, our M25 strategy emphasizes strengthening our global Islamic leadership through establishing a global Islamic wealth management hub through our Singapore business presence and establishing Islamic solutions as a service offerings to enable expansion into new markets through an asset-light manner. To complete our Sharia offerings, we are adopting digital technology. Recently in Malaysia, we launched Easy Wasiat. It is an innovative and efficient wasiat writing service for the Muslim community, which allows customers to easily plan and prepare their wasiat in an efficient manner within 30 minutes, according to Sharia laws and Faraid principles. Moving ahead, we have also embarked into Zakat space through Zakat Auto Debit for Maybank customers in Malaysia for their savings and investment account. Under this initiative, close collaboration with Zakat authorities was established nationwide. We anticipate more advanced Zakat solutions through the built-in Zakat dashboard and Zakat calculator for our customers. The Maybank Islamic Wealth Platform offers a wide range of products and services across more than 354 Maybank touchpoints in Malaysia and internationally in Indonesia, Hong Kong, Labuan, and London. Maybank Indonesia Sharia Wealth Management will intensify our cross-border linkages of our Sharia banking solutions and further strengthen our Islamic banking leadership. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, in this evening's event, we have organized a talk show with Indonesia's well-respected ulama, Professor Quraish Shihab, to give us a refresher on Islamic principles on wealth management, which underpin our Sharia wealth management program, making tonight's event warm and purposeful. Without taking too much time, thank you for coming to this event, and we do hope the program will benefit all of us, insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dato' Muhammad Rafiq Merican as Group CEO Maybank Islamic. Can we have another big round of applause for him, ladies and gentlemen? Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Very insightful speech. Thank you so much. We are delighted to have you here tonight to be with all of us in this very special occasion. Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tadi telah disampaikan oleh Pak Taswin dan juga Datuk mengenai beberapa hal mengenai Maybank Syariah Indonesia. Salah satunya adalah solusi yang diberikan untuk Bapak Ibu secara holistik. Namun tak kenal maka tak sayang, itu kata orang Indonesia kan. Kita akan berkenalan lebih dalam lagi mengenai
produk yang tentunya ditawarkan. Di kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih detail mengenai solusi syariah wealth management yang ditawarkan oleh Maybank Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kami akan mengundang Bapak Romi Bukhari selaku Head of Syariah Banking Maybank Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Kami silahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan juga Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada malam yang berbahagia ini. Narasumber malam ini guru kita Bapak Profesor Quraish Shihab, Bapak Taswin Zakaria, CEO Maybank Indonesia, Datuk Muhammad Rafiq Merikan, CEO Bank Maybank Islamic, jajaran direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Maybank Indonesia, rekan-rekan Maybanker sekalian. Malam ini sebelum kita mendengarkan ulasan dari Bapak Profesor Quraish Shihab, izinkan saya sedikit untuk berbagi ya, mengenai bagaimana kemajuan perbankan dan perekonomian syariah adalah salah satu prioritas utama kami di Maybank Group. Ya. Oke. Kalau dilihat di sini ya, sebagai salah satu grup financial terbesar di Asia Tenggara, Maybank mempunyai lebih dari 2.600 cabang di seluruh dunia. Ya. Kami memiliki cabang di seluruh negara-negara ASEAN, ya, dan juga di negara-negara mancanegara lainnya, seperti di Inggris, Amerika, UAE, Saudi Arabia, dan lainnya. Ya. Di Indonesia sendiri, kami mempunyai lebih dari 330 cabang di seluruh Nusantara. Beserta grup perusahaan seperti Maybank Asset Management, Maybank Finance Indonesia, WOM Finance, Maybank Sekuritas, dan tentunya afiliasi asuransi kita, Etika. Nama yang saya suka sekali itu, Etika. Ya. Dari perspektif perbankan syariah, di sini kita bisa lihat bagaimana Maybank Islamic adalah bank syariah terbesar keempat di dunia. Jadi kalau dilihat dari bank di luar di Timur Tengah, Maybank Islamic adalah bank terbesar di Asia. Di tanah air sendiri, unit usaha syariah dari Maybank Indonesia, alhamdulillah sudah mempunyai porsi aset syariah tertinggi di Indonesia. Sudah mencapai 28% dari total aset Maybank di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui berapa banyak porsi aset syariah di perbankan Indonesia secara nasional, ya, kita masih berkutat di sekitar 6-7%. Ya. Insya Allah akan bertambah lagi. Tetapi di Maybank kita sudah mencapai 28%. Ya. Dan pencapaian ini tentunya berkat dukungan dari semua nasabah-nasabah kami, ya, kerja keras dari rekan-rekan Maybankers, dan juga dengan strategi yang sudah kita adopsi, ya, selama 10 tahun terakhir ini, ya. Strategi Syariah First. Ya. Maybank Indonesia adalah bank yang pertama yang mengadopsi strategi Syariah First ini. Di mana kita tekankan, ya, dan kita kedepankan solusi-solusi layanan syariah untuk seluruh keperluan dari nasabah-nasabah kami. Jadi alhamdulillah kita sudah mencapai 28%, mudah-mudahan dengan Maybank Syariah Wealth Management ini, porsi usaha syariah di Maybank dan juga di Indonesia akan terus bertambah. Alhamdulillah hari ini kami meluncurkan pelayanan Maybank Syariah Wealth Management. Ya, yang kami harapkan Anda semua dapat menjadi partner kami, ya, dalam menjalankan life journey dalam pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Ya. Tidak hanya dalam mencapai perkembangan finansial yang positif, ya, tetapi juga membantu generasi penerus kita semua memenuhi kebutuhannya, dan juga memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Di sini kita bisa lihat Maybank Syariah Wealth Management. Kami mengusung 5 pilar pengelolaan.
tiga pilar pertama adalah pilar yang sebetulnya banyak sudah dilakukan oleh solusi-solusi wealth management yang sudah ada di pasaran. Ya. Kita bicara dengan pilar wealth creation, ya, pilar wealth accumulation, akumulasi, ya, dan pilar wealth protection. Ya. Di sini di Maybank Syariah Wealth Management kita tambahkan 2 pilar lagi. Pilar yang menurut kami sangat penting, ya, yaitu pilar purification, melalui fitur zakat, sedekah, dan wakaf dari produk-produk kita. Dan juga tak kalah pentingnya pilar distribusi, di mana kita mencoba memfasilitasi dan membantu nasabah-nasabah kami, ya, menyiapkan aspek wasiatnya. Ya. Dan aspek wasiat ini tidak hanya untuk ahli waris yang seperti kita biasa mengerti, ya, anak, ya, suami, istri, cucu, tetapi juga untuk beneficiary yang lain, ya, yang bisa mendapatkan manfaat dari keuangan atau harta yang ada untuk kita, ya, dan juga untuk generasi kedepannya. Jadi nasabah tidak hanya memberikan dan mendistribusikan, ya, aset yang sudah ada kepada handai taulan, tetapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat, dan tentunya insya Allah akan memberikan manfaat untuk nasabah itu sendiri, ya, di hari nanti. Ya. Kami telah menyiapkan solusi dan bundle Syariah Wealth Management untuk membantu Anda dalam semua tahapan kelima pilar tersebut. Bapak dan Ibu juga dapat mendatangi booth Maybank yang sudah kita siapkan di luar, ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail lagi. Bapak dan Ibu undangan sekalian, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh bahagia, kami persembahkan layanan solusi end-to-end Maybank Syariah Wealth Management. Billahi wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta undangan sekalian, setelah tadi kita mendengarkan berbagai penjelasan dan juga berbagai hal yang disampaikan. Nah, malam hari ini kita akan bersama mendengarkan tausiah. Sebelum itu kita akan bersama-sama Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kita akan mengundang untuk dapat berfoto bersama ke atas panggung Bapak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia, serta Dato Mohamed Rafiq Merikan, Grup CEO Maybank Islamic, dan juga Bapak Romi Bukhari, Head Syariah Banking Maybank Indonesia, untuk dapat menuju ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Sekali lagi kami mengundang kesediaan yang terhormat Bapak Taswin Zakaria, Dato Mohamed Rafiq Merikan, serta Bapak Romi Bukhari untuk sesi foto bersama. Selamat sekali lagi untuk hadirnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian, Maybank Syariah Wealth Management, ya. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya kita menjadi saksi dari momen penting tersebut yang dihadirkan oleh Maybank Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Dato Mohamed Rafiq Merikan, Grup CEO Maybank Islamic, dan juga Bapak Romi Bukhari, Head Syariah Banking Maybank Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah di kesempatan malam hari ini. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga malam hari ini selain menjadi bagian penting di acara Maybank Indonesia, Maybank Syariah di kesempatan malam hari ini, kita juga termasuk golongan orang yang dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dan di kesempatan ini tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah akan disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Membahas lebih dalam bagaimana pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah dan tentu saja akan mengupasnya juga dari sisi Al-Quran. Nah, sesi ini akan dibawakan oleh moderator yang juga sahabat saya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita semua sudah kenal beliau sebagai seorang public figure, dokter, juga pemerhati kesehatan, dan pastinya sudah tidak asing lagi di hadapan Bapak Ibu serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Segera saja kita undang untuk dapat memulai sesi tausiah di kesempatan malam hari ini. Hadirin dan juga undangan, bagaimana kalau kita berikan sambutan yang paling hangat juga untuk Dr. Lula Kamal MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bapak, gimana Pak? Tadi makanannya kurang enak ya Pak ya? Pak, hari ini kita akan dengarkan tausiah dari Pak Quraish. Saya biasa manggilnya Pak Quraish Shihab ya. Bapak Ibu, tapi sebelum kita mendengarkan tausiahnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan short profile-nya. Tapi enggak pendek-pendek amat sih, lumayan panjang. Jadi Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Sidenreng, Rapang atau Sitrap pada 16 Februari 1944. Tahun depan 80 tahun Pak Quraish. Putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Profesor Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rishi. Prof. Quraish mencintai ilmu-ilmu Al-Quran sejak kecil akibat pengaruh ayahnya, seorang ahli tafsir yang juga akademisi. Jadi nggak heran ya Bapak Ibu ya. Sejak dulu Prof. Quraish aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan seperti Ketua MUI Pusat, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan 7, Duta Besar Mesir Somalia di Djibouti dan anggota Dewan Syariah Nasional. Saat ini Profesor Quraish banyak mendedikasikan waktunya untuk dakwah dan juga menulis buku sebagai aktivitas hariannya. Tercatat hingga sekarang ada 61 buku sudah ditulisnya dan baru saja 3 hari yang lalu beliau melaunching buku terbarunya. Masya Allah ya Prof ya, mau 80 tahun. Sebelum saya panggil Prof. Quraish, saya panggilnya Pak Quraish. 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya cukup beruntung, saya menjadi pemandu acara Tafsir Al-Misbah. Cuman 1 sesi sebetulnya, 1 season aja gak banyak-banyak. Tapi saya belajar banyak dari Pak Quraish waktu itu. 30 hari barengan, betul. Bapak Ibu sekalian, saat itu 20 tahun yang lalu, Pak Quraish adalah salah satu dari 4 ahli tafsir sedunia yang paling baik. Jadi kalau kita pikir bahwa Pak Quraish ini adalah aset Indonesia, salah Bapak Ibu, Pak Quraish adalah aset dunia. Bapak Ibu langsung saya undang Profesor Muhammad Quraish Shihab, silahkan. Karena panggungnya agak tinggi nih Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan aja ya. Iya. Pak Quraish duduk dulu, nanti kita ngobrol. Sambil Pak Quraish tarik nafas, saya cerita lagi Bapak Ibu. Jadi tadinya mau manggilnya Prof, kayaknya nggak enak. Biasa manggil Pak Quraish. Mikir-mikir pengennya manggilnya Abi, tapi nggak enak jatahnya Najwa itu mah ya, bukannya Lula Kamal tentunya ya. Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu juga sebelum ketemu Pak Quraish, saya kebetulan beruntunglah dapat scholarship ke UK. Di sana kebetulan sudah ada sekolah untuk ekonomi syariah.
Bapak Ibu, satu angkatan, teman saya dari Aceh berangkat ke sana. Satu angkatan di sana cuma ada satu orang Indonesia. Dan satu angkatan di sana cuma ada satu orang Islam. Sisanya orang Jepang dan orang China. Kenapa demikian? Karena ternyata ekonomi syariah ini adalah unggulan sebetulnya sistemnya. Kalau kita tidak ikut serta di sana berarti kita dong yang salah sebetulnya. Pak Quraisy, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya Pak. Langsung kita mulai acara hari ini, pertanyaan saya. Bolehkah dijelaskan? Kita mengerti di agama kita itu semua sudah dijelaskan. Dari cara makan, cara ke toilet, semua sudah ada. Tidak mungkin tidak ada cara pengelolaan kekayaan dijelaskan di sana. Pak Quraisy, tolong jelaskan kepada kita semua mengenai syariah wealth management atau pengelolaan kekayaan syariah. Dan sebetulnya apa sih definisinya? Begitu. Dan bagaimana aturannya sesuai dengan syariat Islam. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya ingin berkomentar tentang pengantarnya tadi. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Kita ingin berbicara pertama sesuai pertanyaan, apa itu syariah? Kalau dari segi bahasa Arab, syariah itu bermakna sesuatu yang jelas dan terbentang. Karena itu perahu layarnya itu dinamai syira. Jelas, terbentang. Karena itu pula air yang mengalir dari sungai dinamai syariah. Kita berhenti pada jelas dan terbentang. Dari sini kemudian lahir kata syariah dalam arti hukum. Karena hukum harus jelas dan terbentang luas. Nah, kemudian kalau kita melihat penjelasan pakar-pakar agama tentang syariah, maka kita menemukan ada pengertian sangat umum, ada pengertian pertengahan, ada pengertian khusus. Syariah dalam pengertian umum agama. Dalam hal ini agama Islam. Semua agama yang diturunkan Tuhan itu namanya syariah. Ada syariat Musa, ada syariat Isa, ada syariat Muhammad. Syariah. Agama itu ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, percaya bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang menguasai alam raya ini dan kebaikan manusia ketika dia berhubungan baik dengannya. Semua agama begitu. Syarat pertama. Yang kedua, ada dorongan untuk berhubungan dengan kuasa ini karena yakin bahwa berhubungan baik dengannya menghasilkan kebaikan dan tidak berhubungan dengannya menghasilkan keburukan. Itulah dalam agama Islam dinamai ibadah. Ibadah itu bukan hanya yang bersifat ritual. Semua bentuk hubungan dengan Tuhan itu ibadah. Ketika Anda tersenyum pada seseorang, itu ibadah. Itu sedekah. Nah, yang ketiga, percaya bahwa ada pembalasan. Semua agama begitu, syariat semua begitu. 3 hal ini mutlak ada.
Kalau Anda menganut agama, katakanlah agama Kristen, tapi Anda tidak ke gereja, tidak beragama dengan sempurna. Itu syariah dalam pengertian umum. Nah, ada lagi mengartikan syariah itu dengan ciri suatu agama. Agama Islam punya ciri, syariahnya punya ciri. Agama Kristen punya cirinya. Agama yang dibawa Nabi Musa punya cirinya. Setiap agama punya ciri. Nah, ada pakar-pakar yang kemudian berkata bahwa kita bisa berusaha merumuskan ciri setiap agama itu dengan satu kata. Agama Kristen cirinya apa? Kasih. Kasih. Kasihilah Tuhan, kasihi musuhmu. Cirinya kasih. Agama yang dibawa Nabi Musa, individualistik, materialistik. Sampai-sampai Nabi Musa saja ingin melihat Tuhan. Sampai-sampai Nabi Musa waktu dikejar-kejar kaumnya, dikejar-kejar oleh Fir'aun, kaumnya berkata, kita akan terdapatkan, kita akan terkejar oleh Fir'aun. Nabi Musa menjawab apa? Kalla inna ma'iya rabbi. Tidak. Tuhanku bersama aku. Kalau Nabi Muhammad lain. Apa jawab beliau waktu dikatakan kita akan terkejar? Innallaha ma'ana. Tuhan bersama kita. Nah, ciri agama, ciri syariat Islam itu adil. Nah, kemudian adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tetapi dalam konteks perdagangan lebih dari adil. Diistilahkan dengan qist. Qist itu kalau adil, saya memutuskan suatu perkara dengan adil, bisa menjadikan putusan saya tidak diterima baik oleh yang dirugikan. Tapi kalau qist, dua-duanya senang. Dalam konteks perdagangan, qist bukan sekedar adil. Itu sebabnya dikatakan, tijaratan antaradin, perdagangan berdasar kesenangan, keridhaan kedua belah pihak. Nah, kita kembali, kalau kita berkata syariah, ini 3 makna. Tetapi ciri dari segala sesuatu, kalau kita katakan Islam itu tadi, paling tidak harus adil. Dan adil itu semua senang pada yang adil. Dan semua kalau dapat qist, bukan sekedar adil. Ada 3 hal yang disepakati oleh umat manusia dimanapun. Yang pertama, semua beranggapan bahwa adil itu baik. Yang kedua, semua beranggapan bahwa amanat itu baik. Yang ketiga, semua berkeyakinan bahwa hormat pada orang tua itu baik. Kalau tadi saya dengar di sini boleh jadi bahkan di dunia kita bisa berkata tidak sedikit non-muslim yang ingin terlibat dalam bisnis syariah. Kenapa? Qist, adil, amanah. Tanpa itu orang tidak akan senang pada Anda. Itu arti syariah. Nah, saya kira itu sudah terjawab ya. Oke. Sudah terjawab dengan jelas. Jadi kita bicara beyond dari adil. Iya. Lebih dari adil karena dua belah pihak juga pasti bahagia. Betul. Kesepakatan bersama. Karena kalau cuma adil bisa saja ada satu pihak yang merasa kurang rasanya nih saya dapatnya. Oke, baik. Tapi selanjutnya kita bicara mengenai pengelolaan kekayaan secara syariah. Apakah kemudian dijelaskan dalam Al-Quran?
Baik. Al-Quran itu kita lihat dulu. Dalam konteks ibadah ritual dia rinci. Tetapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dia berikan prinsip-prinsipnya. Karena masyarakat berkembang. Solusinya untuk satu masyarakat bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga memerlukan solusi yang baru. Karena itu dalam konteks berbisnis misalnya, dalam konteks bernegara, dalam konteks bermasyarakat, dia hanya berikan prinsip-prinsip dasarnya. Kalau ada yang rinci itu sedikit sekali. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu ayat yang dinamai ayat mudayana, hutang piutang. Di situ rinci. Tulis, jangan bosan menulis hutang piutang. Walau sedikit. Kenapa? Karena dia tidak mau ada keributan. Dia tidak mau ada ketidakadilan. Tulis walau sedikit. Di sana juga dikatakan jangan rugikan notaris atau saksi. Jangan juga penulis notaris merugikan yang bertransaksi. Dan itu agak rinci. Tapi selain dari itu pada umumnya itu tadi. Pokoknya lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan yang prinsipnya senang, suka sama suka. Nah, baru ada beberapa prinsip yang rinciannya orang bisa beda. Riba. Apa riba? Nah, saya tidak akan sembunyikan untuk berkata bahwa ulama berbeda pendapat tentang riba. Karena penafsiran rincian ini bisa berbeda-beda, maka kita di Indonesia, saya kira itu sepanjang ingatan saya, hanya kita di Indonesia yang seperti itu. Di negara lain tidak ada. Apa itu? Kita punya majelis ulama. Sehingga di sana digodok, dibahas oleh pakar-pakar, keputusannya mengikat anggota Dewan Syariat. Saya boleh jadi punya pendapat yang berbeda, tapi saya tidak bisa. Karena kalau semua diberi kesempatan untuk ini begini, ini begini, ini begini, kacau kita. Nah, kita punya keistimewaan itu, kita punya Dewan Syariah Nasional. Saya bukan anggota Dewan Syariah Nasional, tapi di sini di Maybank itu ada pakarnya itu Pak teman saya Pak Ibrahim, teman saya Pak Teguh. Jadi aman. Memang salah satu hal yang kita hadapi di Indonesia, bahkan di mana-mana, kesimpang siuran pendapat. Dan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi orang yang tidak ngerti. Nah, dari sini perlu ada kejelasan itu. Jadi kalau kembali kepada pertanyaannya, diajarkan Islam itu, Al-Quran ya, itu hanya prinsip-prinsip dasarnya, silahkan dikembangkan. Apa yang ditetapkan oleh Nabi, sebahagian yang ditetapkan oleh Nabi itu karena sesuai pada masanya, maka sekarang boleh jadi berubah. Banyak itu contoh-contoh pada masa Nabi, oh ini tidak boleh. Tetapi datang sejak masa Khalifah Umar, Khalifah Utsman sudah berbeda, masyarakat sudah beda. Kita juga seperti itu. Kita di sini tadi kita baca itu menyangkut creation itu ada sekian, itu bisa berkembang. Jadi semakin mampu kita memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, semakin diminati bank itu. Saya kira itu. Kemudian tujuan kehadiran syariah. Ya. Tujuan kehadiran syariah, Pak Quresh.
syariah ulama masa lalu sampai masa kini menyebutkan 5 tujuan pokok syariah. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Karena itu ada larangan-larangan demi menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Karena itu ada hukum-hukum menyangkut perkawinan, larangan perzinahan. Yang harta, menjaga harta. Jangan sampai harta itu bukan hanya jangan sampai hilang atau berkurang, jangan sampai tidak berkembang. Karena itu Nabi berkata, kalau kalian punya, kalau ada tanah yang tidak digarap, garap itu tanah. Jangan jadikan hartamu terpusat, tidak dikembangkan. Harta anak yatim yang ada di tanganmu kelola sehingga kebutuhan anak yatim kamu berikan bukan dari modal tapi dari keuntungan. Itu dalam rangka memelihara harta. Sekarang ini ada perkembangan banyak yang menyebut perlu ditambah 1. Apa itu? Melihara lingkungan. Kita di Jakarta ini kepanasan. Ya kan? Oke. Nah, jadi itu tujuan kehadiran agama. Semua yang membawa kemaslahatan ini dianjurkan oleh agama. Semua yang menghambat ini dilarang oleh agama. Prinsip umum. Itu prinsip umumnya. Waktu kemudian syariah hadir, ada tadi yang kelima yang Pak Kureis sebutkan adalah harta. Ya. Hartanya maksudnya bagaimana Pak Kureis? Kita mengembangkannya secara syariah dengan bagaimana? Adakah aturan atau prinsip yang barangkali sudah ada yang harus kita jalankan juga? Seperti misalkan, oke, kita mengerti harta. Harta itu apa aja sebetulnya? Terus yang harusnya dikembangkan seperti apa mengembangkannya? Harta, apa sih harta? Harta adalah sesuatu yang zatnya bermanfaat atau manfaatnya kalau tidak bermanfaat bukan harta. Dan zat dan manfaatnya itu direstui untuk digunakan oleh manusia. Kalau tidak ada manfaat, saya beri satu contoh. Minuman keras, itu harta atau bukan? Harta. Bukan. Karena agama tidak merestui. Ya kan? Di sini letak bedanya nih kita. Anda mau berdagang minuman keras, jual beli? No, itu bukan harta. Secara syariah. Secara syariah, kalau mau syariah. Ya kan? Ada hal lain yang saya ingin tambahkan. Syariah itu buat manusia. Bukan selain ada yang pernah, saya tidak tahu apa dia bercanda atau dia serius. Dia katakan kami punya telur syariah. Kok telur syariah? Apa maksudnya? Dia bilang ayamnya dikawinkan dulu baru lahir telurnya. Itu syariah ini buat manusia yang berakal, yang dewasa, yang faham. Itu syariah. Memang Anda bisa berkata misalnya begini, ini sepatu sesuai syariah atau tidak itu boleh. Karena syariah berkata kulit babi tidak boleh. Sehingga dia tidak syariah kalau dari kulit babi. Tas ibu-ibu dari ini tidak boleh. Karena itu jadi yang dilakukan oleh manusia itu yang dinilai syariah. Di luar yang dilakukan oleh manusia tidak dinilai atau tidak tertuju kepadanya syariah.
Syariah ditujukan kepada manusia tadi berakal, orang gila tidak ini. Dan yang mestinya tahu persoalan. Kalau dia tidak tahu, tidak ada masalah. Saya kira itu yang ya. Berhubungan sama harta ya. Kalau berhubungan dengan pengelolaannya, nah, ada juga yang namanya kepemilikan tadi di sana. Nah inilah pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya kan? Nah, prinsip-prinsipnya ini bisa rinci. Di sinilah letak ulama-ulama memberi rumusan. Ini begini, ini begini, ini begini. Satu contoh, kita di sini ada takaful ya, asuransi. Asuransi harus kalau dalam bank syariah harus asuransi syariah, tidak boleh asuransi umum. Kenapa? Karena ada bedanya. Asuransi syariah salah satu aspeknya ada dana yang disisihkan oleh yang melakukan asuransi ini, namanya dana tabarruk. Dari sanalah digunakan untuk membantu siapa, katakanlah kalau ada kecelakaan mobil ada asuransinya, diambilkan dari sini. Kemudian ini dikelola, kalau ada keuntungan dibagi. Jadi tetap dia menjadi syariah, bisa asuransi. Berbeda dengan asuransi umum. Karena asuransi umum Anda bayar, selesai. Mobilnya kecelakaan atau tidak kecelakaan, sudah ditentukan sebelumnya. Sekian persen, ini tidak dapat apa-apa. Jadi anak ini menjadikan apa? Orang yang membayar asuransi yang tidak syariah itu bisa suatu ketika menyesal. Saya kok bayar tidak dapat keuntungan apa-apa. Nah ini dihindari oleh agama. Nah itu sebabnya dalam konteks perlindungan saya tadi baca bahwa di sini ada salah satu bentuk perlindungan itu memberikan tetapi yang syariah. Yang syariah, baik. Pak Quresh, kita akan bicara lebih jauh mengenai 5 pilar syariah wealth management. Silakan Pak Quresh. Panjang sekali itu kalau kita mau terangkan. Nah, saya hanya mau ambil satu dari ini. Perlindungan. Perlu ada perlindungan. Asuransi itu salah satu bentuk perlindungan. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa salah satu bentuk perlindungan itu adalah membayar zakat, membayar sedekah. Mungkin dia tidak tergambar ini. Harta Anda akan terpelihara oleh tetangga Anda. Oleh orang yang pernah Anda berikan bantuan dengan memberi perhatian pada Anda. Harta Anda akan berkembang dengan berzakat. Karena apa? Tuhan menjanjikan, dari segi agama, Tuhan menjanjikan pelipat gandaan harta karena zakat. Dan melalui zakat Anda membawa atau membuka lapangan kerja dan memberikan orang lain daya beli. Sehingga kemudian dengan berzakat Anda akan merasakan ketenangan batin. Karena tanpa berzakat bisa timbul kecemburuan sosial yang bisa mengakibatkan harta Anda terganggu. Itu perlindungan. Nah, jadi segalanya kita ambil satu contoh yang lain, kita kaitkan dengan zakat, kita kaitkan dengan creation tadi. Atau silahkan lakukan bentuk-bentuk baru dan sampai sekarang itu yang saya tahu persis. Majelis ulama kita itu selalu membahas, oh ini hal baru, ini hal baru. Dan saya kira di Dewan Pengawas Syariah itu bisa mengajukan hal-hal untuk dibahas di Dewan. Ini bagaimana ini? Kemudian kita kembangkan, kalau tidak dapat solusi yang sesuai bisa ditanyakan kepada Dewan Syariah Nasional. Nah, hanya satu saya ingin garis bawahi. Meng-create sesuatu.
yakinlah bahwa bukan Anda yang meng-create harta. Yang meng-create itu Tuhan. Nah, ini bedanya lagi. Saya beri contoh. Ada orang membuat mebel, membuat keramik. Itu bahannya dari mana toh? Apa dia yang buat bahannya? Tidak. Tidak, dari Allah. Tuhan. Ya. Itu kaitkan itu. Jadi Tuhan punya hak enggak? Berapa persen mau kasih Tuhan? 2,5%. Ingat, Anda tidak dapat berdagang, Anda tidak dapat beraktivitas dengan baik tanpa keamanan. Siapa yang memelihara keamanan? Anda atau perlu polisi? Polisi. Pajak dong, Bayar ya. zakat dong. Untungnya kata Al-Quran, kalau Tuhan meminta lebih dari apa yang telah ditetapkannya, kamu akan kikir. Dan kalau kamu kikir, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, jadi yakinlah bahwa rezeki bukan hanya uang. Bukan cuma uang. Ketenangan jauh lebih besar daripada uang. Dan yakinlah bahwa Anda memperoleh rezeki bukan sekedar karena kepandaian Anda. Alangkah banyaknya ahli ekonomi yang miskin. Alangkah banyaknya orang yang tidak terpelajar yang kaya raya. Ya kan? Rezeki dari sana. Kekayaan di sini. Nah, tapi Tuhan memerintahkan kita bekerja. Bahkan anehnya Tuhan memerintahkan kita idza faragta fansab. Kalau kamu baru selesai menyelesaikan suatu tugas, lanjut. Fa itu dalam bahasa Arab segera berpayah-payahlah bekerja lagi. Tidak ada kata leha-leha dalam agama. Mau create silahkan, tetapi jangan lupa Tuhan. Dalam konteks jangan lupa Tuhan, jangan melanggar ketentuan-ketentuannya. Nah, kita di sini tadi kan kita ada musyarakah, ada mudharabah, ada murabahah, dan itu menariknya karena itu kerjasama. Musyarakah itu kerjasama kan? Mudharabah itu kan kerjasama. Murabahah itu kan. Jadi semakin kuat kebersamaan Anda, semakin terbuka peluang untuk lahirnya rezeki Anda. Jadi jangan pernah berpikir selfish. Untuk kepentingan saya saja. Kerja, kerja, kerja. Selesai, kerja lagi. Cari solusi-solusi baru. Lihat problema-problema apa yang ada. Kembalikan kepada prinsip-prinsip ajaran agama. Boleh jadi baru. Banyak hal yang baru yang belum dikenal pada masa lalu. Banyak fatwa-fatwa yang lama yang sudah out of date. Harus diperbaharui. Saya kira itu. Ya, Pak Quresh, saya mau bertanya lebih jauh lagi Pak Quresh. Tadi sebetulnya sudah ada beberapa pilar dari wealth management syariah yang sudah dijelaskan sama Pak Quresh ya. Tapi saya ingin tahu, mengenai syariah wealth management sudah dijelaskan. Keterkaitannya dengan Al-Quran, saya ingin tahu hanya mengapa individu muslim, ataukah memang harus atau tidak, individu muslim harus memiliki rencana dan pengelolaan kekayaan? harus. Harus. Untuk Maksudnya sebagai seorang yang muslim, harus nggak sih kita punya pengelolaan kekayaan? harus. Kita harus jadi kaya. Satu hal, saya ingin bercerita. Saya punya pandangan tentang beragama yang boleh jadi berbeda dengan sekian banyak orang. Tapi itu yang saya pelajari dari guru-guru saya. Begini, saya menganggap diri saya tamu Tuhan di bumi ini.
bukan sekedar waktu pergi haji kita dinamai Duyufur Rahman, tamu-tamu Tuhan. Sekarang kita ini tamu Tuhan. Nah, mari kita lihat jadi tamu. Tuhan menyiapkan segala kebutuhan kita di sini. Tinggal ambil. Tapi tentu ada peraturan kan. Anda tamu, perhatikan perintah tuan rumah. Ini makanan siap. Yang di kulkas jangan ambil ya. Anda tamu. Tuhan berkata makan dan minumlah. Tapi jangan mubazir. Jangan berlebih-lebih. Penyakit kita ini berlebih-lebih nih. Anda bukan tamu yang baik. Kalau memenuhkan piring Anda dengan makanan, padahal Anda tidak habiskan. Saya boleh saya mengkritik masyarakat kita secara umum. Maaf kalau saya katakan ini. Kita diberi minuman di botol ini. Setiap orang satu botol. Setiap orang buka botolnya. Ya, dia habiskan atau tidak? Udah habis belum? Mubazir ya. Kita ada problema air nih. Itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Mestinya satu ada dibuka baru dikuram. Ini sekarang ini ada terbuka satu nih. Itu nanti untung ini buat saya, ini saya berdua nih. Itu agama. Jangan berlebih-lebih. Orang sering berkata begini, sumber daya alam terbatas. Bohong. Tidak terbatas. Tuhan katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, satu nikmat Allah kamu hitung, kamu tidak bisa hitung. Satu nikmat itu dibarengi oleh nikmat yang banyak. Anda makan enak, tidak mungkin Anda makan enak kalau Anda tidak aman. Anda makan enak, tidak mungkin Anda makan enak kalau Anda tidak sehat. Tidak mungkin Anda makan enak kalau Anda tidak tenteram. Yang menjadikan orang merasa terbatas sumber daya alam karena dua menurut Al-Quran. Apa itu? Innal insana ladzalumun kafar. Berlaku aniaya. Menganiaya makanan itu sehingga tidak dihabiskan, dibuang. Menganiaya orang miskin yang perlu makanan itu. Dan kafar, menutupi nikmat Allah. Sekian banyak nikmat Allah di permukaan bumi ini yang belum kita temukan. Sekian banyak nikmat Allah di laut, mutiara, ikan dan sebagainya yang belum kita garap. Sehingga kita berkata, sumber daya alam terbatas. Tidak terbatas. Kita yang tidak pandai mengelola. Nah, karena itu dalam konteks berbisnis syariah kita harus pandai mengelola. Kita harus pilih yang mana prioritas. Dunia ini sekarang mengalami pencemaran lingkungan karena ketidakpandaiannya mengelola. Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan menghasilkan dua dampak yang bertolak belakang. Kenyamanan tetapi kemerosotan. Nyaman. Harus diubah sikap kita. Jangan sampai manusia ini menjadi seperti kupu-kupu. Terbakar karena kepandaiannya terbang. Kita bisa terbakar habis, hangus. Karena kita tidak pandai mengelola. Kita tidak pandai memilih yang mana prioritas. Kita dalam berekonomi juga begitu. Sekarang kita tidak pandai, oke deh punya ada duit, cepet-cepet kaya. Apa? Masih bagus kalau hanya beli mobil baru.
yang lebih buruk kawin lagi. Ya kan, ada yang begitu. Nah, dari sini perlu perencanaan. Dari sini dalam manajemen itu harus pandai merencanakan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah setiap orang melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok. Nah, dari situ kita di sini ada soal wakaf, ada warisan, itu semua untuk mempersiapkan itu manajemen, itu yang diatur. Karena kita tidak ingin anak-anak kita itu jadi perlu ada perencanaan, perlu ada menyiapkan. Ini kan disiapkan. Nah, silahkan ini ada. Jadi yang salah kalau sudah siap tapi tidak mau gunakan. Kita ingin menggunakan itu supaya tenang kita. Oh, anak saya punya ini. Tinggalkan dong harta-harta untuk anak-anak. Okay. Terima kasih Pak Quresh. Nah, walaupun nanti kita sebotol berdua ya Pak Quresh ya. Supaya dihabiskan satu botol. Bapak Ibu, saya sudah banyak pertanyaan yang saya lemparkan ke Pak Quresh. Bapak Ibu mau bertanya juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Quresh atas ilmu yang barusan disampaikan. Dan Dini doakan semoga Bapak dan juga keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Pak, bicara mengenai keuangan dan kekayaan, mungkin ini bisa dibilang hal duniawi dan bukan bagian dari spiritual atau ibadah wajib seperti sholat, zakat dan juga lain-lain. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Dan tadi Bapak juga menyampaikan kalau kita itu sangat perlu sekali memiliki perencanaan keuangan. Tapi bagaimana kalau kita tidak memiliki perencanaan keuangan yang tidak berbasis syariah? Mungkin juga tidak dilakukan hal tersebut karena memang kurang memahami hal tersebut. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Mbak Dini. Pertanyaannya dari Mbak Dini tadi, urusan keuangan, pengelolaan kekayaan, kan rasanya kayaknya duniawi saja sebetulnya. Banyak kan kepikirannya adalah ini duniawi. Padahal kan kalau ngomongin syariah, ibadah, kita ngomonginnya sholat, zakat, puasa. Bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Bagaimana bila kalau kita tidak punya cara pengelolaan keuangan atau kekayaan secara syariah? Boleh apa tidak? Atau sebaiknya kita pikirkan semua harusnya itu kita pikirkan sebagai bagian dari ibadah dari syariah kita. Satu hal, saya kira juga ini kesalahan umum. Jangan pisahkan dunia dari akhirat. Dunia dan tidak ada itu ada riwayat itu berkata beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup seterusnya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok. Itu enggak benar. Amal dunia itu sekaligus bisa menjadi amal akhirat. Ya toh? Anda dandan, wahai ibu-ibu, itu bisa jadi amal akhirat. Dapat pahala itu. Asal niatnya sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kita kelola segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar yang kita miliki dan sesuai dengan tuntunan agama. Itu sudah jadi amal akhirat. Jadi tidak ada itu istilah amal dunia dan amal akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat melalui apa yang dianugerahkan kamu di dunia. Jadi tidak ada pemisahan, dia satu kesatuan. Hari ini kelanjutan dari kemarin, besok kelanjutan dari hari ini. Jangan berkata di sini dan sekarang karena ada di sana dan akan datang. Itu menyatu.
Saya kira itu jawabannya. Oke. Pak Kuris boleh nambahin sedikit lagi nggak Pak Kuris? Kalau saya misalkan, saya punya kekayaan, belum saya kelola secara syariah. Dosa nggak saya? Atau saya sudah harus buru-buru hijrah, saya harus kelola secara syariah? Kita banyak salah paham tentang hijrah. Hijrah itu meninggalkan sesuatu karena menganggap sesuatu itu buruk. Meninggalkannya untuk sesuatu yang dianggap baik. Nabi hijrah karena di Mekah dianggap buruk. Ketika kaum musyrikin dia tinggalkan itu menuju yang baik. Nah, kalau mau hijrah, cari lebih dulu apa yang buruk pada Anda. Baru tinggalkan itu. Karena meninggalkan yang buruk itu lebih utama daripada berbuat kebaikan. Mau saya beri contoh? Yang mana lebih baik? Mandi tanpa parfum atau pakai parfum tanpa mandi? Ya kan? Tinggalkan dulu yang buruk. Tidak salat, masih dansa-dansi, sudah cepat-cepat pakai kerudung, pakai ini. Jangan dulu. Kalau bisa mandi pakai parfum. Tapi kalau tidak bisa, mandi dulu aja. Ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, tapi malam-malam bangun tahajud, ini. Itu enggak benar, bukan itu arti hijrah. Iya kan? Sepakat atau tidak? Alhamdulillah kalau sepakat. Tapi banyak orang kalau saya terangkan begini, oh ini Pak Kuris karena anaknya tidak semua pakai jilbab. Itu persoalan lain. Hijrah itu artinya meninggalkan yang buruk. Bukan menghiasi diri dengan yang baik. Ya. Oke. Tapi Pak Kuris, saya masih mau nambahin Pak Kuris, minta maaf ya Pak Kuris ya, saya kan suka begini memang, suka kekeh. Jadi gini Pak Kuris, kekayaan saya yang saya kelola tidak secara syariah, saya jadi dosa enggak? Atau saya mestinya secepatnya deh kelola secara syariah? Saya tidak ingin cepat-cepat berkata dosa. Sebaiknya. Saya mau beri contoh. Apakah semua orang yang berinteraksi dengan bank konvensional dosa atau tidak? Yang kerja di bank konvensional dosa atau tidak? Saya tidak segera akan berkata dosa. Karena ada dari kegiatan bank konvensional itu yang sejalan dengan syariah. Jadi jangan cepat-cepat berkata begitu. Iya kan? Ada yang memang dibolehkan Tuhan. Ada yang, itu tadi saya kembali kepada, kita ini tamu. Yang dilarang kita hindari. Kalau tidak diperintah, tidak disuruh, ya silahkan makan sesukanya. Satu orang berkata, wahai Nabi, saya senang pakaian saya indah. Alas kaki saya indah, apa itu keangkuhan? Bukan angkuh itu mengingkari kebenaran. Kalau ini silahkan. Jadi jangan terlalu mempersulit beragama. Agama ini mudah. Di mana ada kesulitan, di situ ada keringanan. Yeah. Anda mengalami kesulitan. Yeah. Situ Tuhan tidak menghendaki kesulitan buat kamu. Kamu tamu-tamu Tuhan. Makan, minum, jalan-jalan, bermain dan sebagainya. Boleh. Yeah. Kenapa harus mengerutkan wajah? Kenapa harus mencari yang sulit? Cari yang mudah. Yeah. Saya pernah ditanya orang. Di TV ditanya, Pak Kuris bangun tahajud atau nonton bola? Jawabnya Pak Saya Kuris? bilang ini bukan pertanyaan yang benar. Karena saya nonton bola, tadi malam saya nonton bola, tapi saya tahajud juga. Kapan tahajudnya? Waktu setengah main, half time saya tahajud. Tetapi kalau tidak bisa apa?
saya nonton bola, tidak tahajud. Kenapa Pak Kures? Nonton bola cuma sekali-sekali, tahajud kapan waktu bisa. Waduh. Saya tamu. Itu cara beragama saya seperti itu. Tiba-tiba beragama jadi sangat menyenangkan. Tadi saya revisi kata-kata saya tadi ya. Kalau kita sampai kemudian pindah menggunakan ekonomi syariah, wealth management syariah. Karena wealth management syariah tersebut jauh lebih memudahkan kita, jauh lebih nyaman, jauh lebih menyenangkan. Kalau boleh saya bacakan sedikit-sedikit Bapak Ibu sekalian apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang pasti ada 5 pilar syariah wealth management ini sejalan dengan tuntutan agama Islam. Syariat Islam secara lebih rinci memiliki aturan terkait dengan hal ini. Tadi sempat disebutkan yang namanya wealth creation, penciptaan harta. Perlu adanya kerjasama ternyata di sana. Mau musyarakah, mudarabah, murabahah, semuanya mesti ada kerjasama. Kemudian ada yang namanya wealth accumulation, akumulasi kekayaan menuntut kerja keras untuk memenuhi dan mengembangkan kekayaan dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Ada juga wealth preservation, harta itu perlu dilindungi, ya. Kemudian perencanaannya juga harus tepat. Ada lagi yang namanya wealth purification, tadi disebutkan oleh Pak Kures, jangan lupa yang melindungi harta kita tadi, zakat kita tadi sebetulnya. Zakat, sedekah, wakaf, ini banyak dampak positifnya. Dan yang terakhir ada yang namanya wealth distribution. Jangan menumpuk kekayaan, jangan monopoli, tapi ingat ada lagi yang namanya wasiat, ada lagi yang namanya warisan. Bahwa sebetulnya pengelolaan kekayaan secara syariah menuntut kita juga berpikir untuk anak-anak kita nanti. Wasiatnya seperti apa, warisannya seperti apa. Dan itu ada dalam pengelolaan kekayaan secara syariah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini sudah cukup kiranya untuk Bapak Ibu menentukan bahwa sudah saatnya saya mengelola kekayaan saya secara syariah. Telah sampai kita di akhir kajian malam hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Profesor Muhammad Quraish Shihab yang telah memberikan pemahaman yang sangat jelas kepada kami semua hadirin malam hari ini mengenai pengelolaan kekayaan secara syariah atau syariah wealth management. Saya tutup sesi tausiah malam hari ini, terima kasih ya Prof, terima kasih Abi, terima kasih Pak Quraish ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.